Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini untuk kacang panjangnya, sebelum kita potong-potong seperti ini, harus kita cuci bersih dulu ya. Kemudian, saya memotongnya sengaja bentuk panjang-panjang atau sekitar seruas ibu jari. Nah, ini kacang panjang yang saya gunakan kurang lebih 300-400 gram ya teman-teman. Oke, kacang panjangnya sudah selesai. Kemudian kita akan menyiapkan bumbunya. Kamu bisa sediakan ulekan. Kemudian di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Jadi untuk bawang putihnya nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini bawang putihnya sebelum kita ulek boleh kita potong kecil-kecil dulu ya. Kemudian di sini saya juga menggunakan bawang merah. Nah, untuk bawang merahnya ini agak lebih banyak ya, atau 2 kali lipat bawang putih agar nanti aromanya harum dan rasanya jauh lebih enak. Sama, ini kita potong-potong kecil-kecil bawang merahnya. Kemudian tidak lupa di sini saya menggunakan cabai merah keriting sebanyak 5 lembar atau sebanyak 5 buah. Nah, kalau misalnya kamu senang pedas bisa menggantinya dengan cabai rawit ya. Bisa gunakan 10-15 cabai rawit. Tapi kalau misalnya makanan ini akan dimakan sama anak-anak, cukup kamu gunakan aja cabai keriting jadi nggak terlalu pedas. Kemudian agar makin lezat, tidak lupa saya tambahkan terasi. Ini saya gunakan terasi udang. Buat kamu yang nggak biasa makanya mungkin memang agak aneh, tapi sebenarnya terasi udang ini dapat memperenak makanan dan pengharumnya ya. Nah, ini kita gunakan 1 batang atau 1 bungkus. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam. Nah, ini akan kita halusin dulu ya, boleh kita ulek. Nah, jika udah seperti ini udah cukup, jadi nggak usah sampai terlalu halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat bumbu tambahannya. Kamu bisa sediakan talenan. Kemudian saya menggunakan kembali bawang merah sebanyak 6 siung. Ini ukuran bawang merahnya agak besar-besar. Kemudian bawang merah ini kita iris atau kita potong tipis-tipis seperti ini. Nah, kita habisin semuanya. Jadi dapatnya lumayan banyak ya setelah kita iris tipis. Kemudian saya juga gunakan cabai merah keriting. Nah, kalau misalnya mau lebih cantik atau lebih segar, kamu bisa menggantinya dengan cabai merah besar. Tapi kalau misalnya nggak punya stok cabai merah besar, kamu bisa menggantinya atau menggunakan cabai merah keriting. Ini sengaja saya potong serung memanjang seperti ini agar nanti tampilannya lebih terlihat dan makin cantik ya. Nah, kita potong semuanya. Nah, untuk cabai merah keritingnya ini saya gunakan sebanyak 3 lembar atau 3 helai ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya. Sekarang kita lanjut memasak. Kamu bisa gunakan wajan atau kuali atau tepungnya agak besar. Kemudian kamu tambahkan minyak yang agak sedikit banyak ya. Oke, ini minyaknya kita biarkan dulu sampai dia mulai panas. Nah, ini udah mulai agak mendidih, menandakan udah panas. Langsung kita masukin ikan teri. Nah, ini saya gunakan ikan teri yang kecil-kecil, kurang lebih sebanyak 50 gram. Nah, selain ikan teri sebagai rempahnya atau rancanya, kalau kamu punya telur puyuh, kamu bisa menambahkan telur puyuh. Tapi kalau misalnya nggak punya, ya udah nggak apa-apa. Ini opsional agar nanti semakin lezat. Nah, ini telur puyuhnya kita goreng bersamaan dengan ikan teri. Nggak usah gunakan api terlalu besar ya, gunakan aja api sedang. Kalau misalnya mau penggorengannya berpisah juga boleh, tapi ini agar lebih efisien ya, jadi lebih cepat. Nah, kita biarin dulu sambil kita bolak-balik ya ikan terinya, biar nanti matangnya merata. Nah, sambil telur puyuh juga kita bolak-balik agar nanti bagian sisi luarnya itu jadi lebih padat dan tidak terlalu lembek. Oke, kalau udah seperti ini, warna ikan terinya udah berubah mulai kecoklatan, kita masukin tadi bumbu iris, ada bawang merah dan juga cabai merah keriting. Kita goreng bersamaan seperti ini. Nah, ini minyaknya kalau misalnya mau kamu kurang lagi juga boleh, kalau misalnya dirasa terlalu banyak, tapi takaran seperti ini udah cukup ya. Nah, kita biarin dulu, kita masak dulu bawang dan cabai merah keritingnya. Jadi nanti biar cabai merah keritingnya ini nggak langu ya kalau kita goreng seperti ini. Nah, sambil kita bolak-balik agar merata. Ini kamu nggak perlu khawatir ikan terinya akan hangus karena di sini kita menggunakan api sedang. Dan memang ikan teri ini warnanya itu cepat berubah kecoklatan. Nah, kalau dirasa ikan terinya tuh udah mulai crispy, barulah kita masukin bumbu utamanya yaitu bumbu halus ya. Ini aroma bumbu utamanya atau bumbu halusnya ini harum banget teman-teman karena ada campuran dari terasi dan juga bawang merah serta aroma dari kaldu ayamnya juga tercium harum ya. Nah, ini kita masak dulu sebentar sampai bumbu halusnya juga mengeluarkan aroma yang harum dan mulai matang ya. Nah, jadi semuanya kita masak bersamaan, jadi waktunya lebih efisien. Oke, ini kita biarin dulu sampai bumbu halusnya itu benar-benar matang. Sambil jangan lupa kita bolak-balik ya.
Nah, kamu bisa lihat telurnya juga udah mulai kecoklatan bagian luarnya. Kemudian di sini kita tambahkan tadi ya, di ulekan itu masih ada sisa-sisa dari bumbu halusnya. Kita tambahin air sekitar 50 ml, kemudian kita masukin atau kita campur dengan bumbu tumisnya. Nah, ini aromanya Masya Allah harum sekali. Di sini untuk rasa bumbunya belum terlalu pas ya, karena tadi kita cuma tambahin sedikit kaldunya. Oleh karena itu kita tambahin lagi kaldu ayam di sini sekitar 1,5 sendok. Kemudian di sini saya juga menambahkan gula sebanyak kurang lebih 1,5 sendok juga. Nah, ini rasanya belum fix ya, nanti akan kita rasa kembali sambil kita aduk-aduk. Nah, ini kelihatan cantik banget ya teman-teman, perpaduan dari semua bumbunya. Ada ikan teri, cabai merah keriting, telur puyuh dan juga bumbu halus serta irisan bawang merah. Ini dijamin rasanya enak banget. Oke, jika udah seperti ini, kita akan rasa dulu apakah rasa dari bumbunya ini udah pas. Kita ambil sedikit. Nah, ini bismillah. Ini udah enak ya untuk bumbunya. Kemudian kita langsung masukin tadi irisan kacang panjang atau potongan kacang panjang. Nah, di sini kacang panjangnya masih kering banget karena kita mencucinya udah lama, jadi airnya udah tiris. Nah, ini kita satukan bumbu dan kacang panjangnya, gunakan api sedang. Nah, di sini kelihatan banget ya, ini tumisan kering atau osengan kering, tapi nanti kita akan membuatnya menjadi lebih basah dan kacang panjangnya jadi lebih cepat matang. Nah, ini kita gaulkan dulu. Kemudian bagian samping-sampingnya boleh kita rapikan. Ini udah terlihat cantik ya teman-teman. Sayuran yang kita masak, kemudian di sini saya tambahkan air. Nah, di sini air kita kasih dulu sekitar 50 ml kembali. Kemudian kita aduk lagi. Nah, seperti ini ya. Ini rasanya juga mungkin belum pas karena tadi kita tambahin lagi air dan juga kita tambahin kacang panjang. Jadi kita tambahin lagi sedikit bumbu. Ini saya tambahin lagi sekitar 1 sendok teh kaldu. Dan juga saya tambahin lagi gula sebanyak 1,5 sendok makan. Untuk rasanya intinya nanti kamu sesuaiin dengan selera. Kalau misalnya kamu senang asin, kamu bisa tambahin lebih. Atau kamu senang manis, kamu bisa tambahin gula juga lebih banyak. Nah, ini udah kelihatan ya, kacangnya tuh udah mulai berwarna hijau pekat. Ini menandakan kacangnya udah mulai mau matang. Tapi kita rasa dulu kelembutan kacangnya apakah udah matang dan aromanya udah enak. Ini kacangnya udah matang ya teman-teman. Langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan kita salin ke dalam sajian. Nah, ini dia hasilnya, tumis oseng-oseng kacang panjang teri. Ini tampilannya cantik, untuk rasanya ini enak banget dimakan pakai nasi hangat. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.